Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada paduka alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para guru, para masyayikh, terutama para pecinta manaqib Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Beberapa hari ini, bukan hari ini saja ya, akhir-akhir ini banyak sekali yang menjadi perdebatan, bahkan bertanya bagaimana hukum membaca manaqib. Manaqib ini umum ya, tetapi akan saya khususkan kepada manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Perlu dipahami dulu agar tidak menjadi kekeliruan, bahkan kita tidak menunjuk kepada seseorang pelaku pembaca manaqib ini adalah perbuatan yang syirik. Bahkan saya pribadi pun dikatakan oleh sebagian golongan yang memiliki keyakinan yang berbeda bahwa saya adalah pelaku syirik dengan mengamalkan manaqib ini. Tidak masalah sih, itu hanya anggapan mereka saja. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan apa sih hukum membaca manaqib tersebut. Mengertikah saudara, mengertikah teman-teman arti dari kata manaqib ini? Ya, kata-kata manaqib ini adalah bentuk jama dari mufrad manqobah ya. Yaitu bentuk jama dari kata mufrad manqobah. Yang diantara artinya adalah cerita kebaikan, amal soleh, akhlak yang terpuji seseorang tersebut. Jadi ketika seseorang kita membaca manaqib, artinya membaca bercerita kebaikan, amal-amal dan akhlak terpujinya seseorang. Oleh sebab itu, kata-kata manaqib hanya khusus bagi orang-orang baik dan mulia. Seperti contoh manaqib Umar bin Khattab, manaqib Ali bin Abi Thalib, manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, manaqib Syekh Sunan Bonang, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Manaqib Imam Syafi'i. Tidak boleh dan tidak benar kalau ada yang berkata bahwa manaqib Abu Jahal, manaqib Abu Lahab, dan lain sebagainya. Karena manaqib ini bercerita tentang sebuah kebaikan orang-orang yang soleh. Apakah saudara dengan sedikit yang saya jelaskan, apakah saudara masih memiliki pandangan bahwa membaca manaqib adalah hukumnya haram? Atau dapatkah saudara masih bersikeras menanyakan tentang keharaman hukum membaca manaqib? Ya, kita akan mencoba sedikit-sedikit menjelaskan agar bisa dipahami. Betul ya. Tetapi cerita di dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, umpama itu terlalu berlebih-lebihan sehingga tidak rasional, tidak masuk akal. Misalkan umpamanya kantong berisi dinar diperas kemudian menjadi darah, tulang belulang yang berserakan diperintahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani untuk berdiri, maka faqamas dujajatang, maka berdirilah ayam tersebut sambil mengucapkan kukuruyuk yang berlafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir waliullah. Begitu. Kalau saudara melanjutkan cerita-cerita yang tidak masuk akal ya, sebaiknya jangan hanya berhenti sampai pada cerita Syekh Abdul Qadir Jailani saja.
Tetapi teruslah misalnya cerita tentang sahabat Umar bin Khattab. Beliau berkirim surat kepada Sungai Nil. Sahabat Umar bin Khattab memberi komando dari Madinah kepada prajurit-prajurit yang sedang bertempur di medan yang jauh dari Madinah. Kemudian cerita tentang Isra dan Mi'raj, cerita tentang tongkat menjadi ular, cerita tentang gunung yang pecah, cerita tentang bulan yang terbelah dua. Kemudian keluar dari onta yang besar dan sedang bunting tua. Cerita tentang nabi-nabi Allah, diantaranya Nabi Allah Isa, Ruhullah yang menghidupkan orang yang telah meninggal, dan masih banyak lagi yang semuanya itu sama sekali tidak masuk akal, tidak logis. Kalau keluar dari Nabi itu sudah memang menjadi mukjizat. Padahal kan Abdul Qadir itu kan bukan Nabi. Apa bisa menimbulkan hal-hal yang tidak masuk akal? Baik Nabi Allah maupun Syekh Abdul Qadir Jailani atau sahabat Umar bin Khattab atau nama-nama yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Kesemuanya itu, teman-teman ya, masing-masing tidak bisa menimbulkan hal-hal yang tidak masuk akal. Tetapi kalau Allah Ta'ala membisahkan itu, apakah saudara dapat menghalang-halangi? Apakah kita dapat mencegahnya? Kemudian apakah selain Nabi Allah juga mempunyai mujizat? Hal-hal yang menyimpang dari adat, anggaplah khariqul adat, itu kalau keluar dari Nabi maka namanya mukjizat, dan kalau timbul dari wali-wali Allah namanya karomah. Kemudian adakah dalil yang menunjukkan bahwa selain Nabi Allah dapat dibisakan menimbulkan sesuatu yang keluar daripada logis, ya, khariqul adat, seperti itulah. Sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan umumnya manusia yang tidak masuk akal. Mari kita sedikit membaca. Di dalam Al-Quran ada sebuah ayat tentang sahabat Nabi Allah Sulaiman yang dapat dibisahkan oleh Allah untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis. Di dalam surat An-Naml ayat 40. Ini sudah banyak diketahui ya, sudah tidak asing lagi lafadznya. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulullahu ta'ala qala ladzi indahu ilmu minal kitab ana atika bihi qabla an, dan seterusnya. Tetapi di dalam manaqib Abdul Qadir Jailani ini ada juga kata-kata katanya yang memanggil seperti kepada para tokoh-tokoh yang sudah meninggal, kepada roh-roh yang sudah wafat, atau roh-roh yang dianggap suci, atau kepada wali-wali yang sudah mati untuk diminta pertolongan. Apakah tidak menjadikan musyrik? Begini teman, memanggil-manggil untuk dimintai pertolongan baik kepada wali yang sudah mati atau kepada bapak, ibu, saudara yang masih hidup, dengan penuh i'tikad bahwa pribadi wali atau pribadi bapak dan ibu saudara itu mempunyai kekuasaan untuk dapat memberikan pertolongan yang terlepas daripada kekuasaan Allah Ta'ala, itu hukumnya jelas syirik. Ya, jelas syirik. Akan tetapi kalau dengan i'tikad bahwa segala sesuatu adalah dari Allah Ta'ala, tidak ada satu kekuatan yang dapat merubah melainkan hanya Allah semata, maka hal demikian tidak ada halangannya, boleh-boleh saja. Apalagi sudah jelas bahwa kita meminta pertolongan kepada para wali Allah itu maksudnya bertawasul, meminta, dimohonkan kepada Allah Ta'ala. Manakah yang lebih baik? Umpama ya, berdoa kepada Allah Ta'ala dengan langsung
atau menggunakan tawasul. Nah, boleh saja keduanya, meminta dengan perantara melalui yang telah kita bahas tadi boleh, atau meminta langsung kepada Allah, ya itu bagus. Sebab Allah Ta'ala itu maha mengetahui dan maha mendengar, teman. Saudara jangan mengira bahwa tawasul kepada Allah Ta'ala melalui nabi-nabi, melalui para wali-wali, melalui para orang-orang soleh itu sama dengan saudara memohon kenaikan pangkat kepada atasan dengan perantara kepala kantor saudara, ya. Jangan. Kenapa? Pengertian tawasul yang demikian itu tidak benar. Sebab berarti kita mengalihkan pandangan terhadap yang ditunjukkan, yaitu pihak atasan, beralih kepada pihak perantara, sehingga di samping mempunyai kepercayaan terhadap kekuasaan pihak atasan, saudara juga memiliki kepercayaan kepada kekuasaan pihak perantara, atau anggaplah calo. Ya. Tawasul kepada Allah Ta'ala tidak seperti itu, teman. Jadi tawasul kepada Allah itu ya seperti yang telah saya jelaskan tadi. Kalau saudara ingin contoh tawasul kepada Allah Ta'ala melalui nabi-nabi atau wali-wali, seperti orang yang sedang membaca Al-Quran dengan memakai kacamata, orang tersebut tetap memandang Al-Quran dan tidak dapat dikatakan melihat kaca. Betul? Ya, bukanlah Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Panggillah Allah, maka aku akan menyambutmu, atau sebutlah Allah, maka aku akan mengijabahmu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian fad'ullaha mukhlishina lahu, maka sambutlah olehmu Allah Ta'ala dengan memurnikan kepadanya dan agama kepada akan agama. Kemudian walladzina la tad'una ma'allah ilaihal akhar, dan orang-orang yang tidak menyambut bersama Allah akan Tuhan yang lain. Dan masih banyak ayat-ayat yang serupa demikian. Betul, akan tetapi kesemuanya itu sama sekali tidak melarang tawasul dengan pengertian sebagaimana yang telah kita bahas tadi, atau yang telah saya terangkan tadi. Coba perhatikan contoh-contoh yang akan saya sebutkan di ini, ya. Saudara contoh mempunyai majikan yang kaya raya, mempunyai perusahaan besar. Saudara sudah kenal baik dengan beliau, bahkan termasuk buruh lah, ya, yang dekat dengan beliau. Saya ingin diterima bekerja di perusahaannya, contoh. Untuk melamar pekerjaan itu, saudara saya ajak menghadap kepadanya bersama-sama, dan saya berkata, Bapak pimpinan perusahaan yang mulia, kedatangan saya bersama guru saya ini ada maksud yang ingin saya sampaikan, yaitu saya mohon diterima menjadi pekerja di perusahaan Bapak. Ya, seperti itu. Saya ajak guru saya menghadap Bapak karena saya pandang guru saya ini adalah seorang yang baik hati, jujur, dan pandai menabung, serta juga kenal baik dengan Bapak CS. Ya, begitu. Coba perhatikan, ya. Kepada siapa saya memohon? Kemudian apakah gurunya sama mengajak saudara menghadap majikan besar itu? Ada dua orang pengemis, yang satu sendirian, sedang satu lagi dengan membawa kedua anaknya yang masih kecil. Anak yang satu masih menyusu dan anak yang satu lagi baru bisa berjalan. Di antara dua orang pengemis itu, mana yang lebih mendapat perhatian saudara? Contoh, lebih logis lagi. Saudara tentu akan menjawab yang membawa anak kecil-kecil tadi, yang akan mendapat perhatian lebih banyak. Ya. Nah, kalau begitu, adakah gunanya pengemis itu membawa kedua orang anaknya yang masih kecil? Kepada siapakah pengemis itu meminta?
kepada anak-anak yang masih kecil itukah pengemis itu meminta? Ya, tentu tidak. Salah satu budaya mengenang sejarah dan autografi wali-wali Allah, manakiban atau membaca manakib, dipercaya sebagai jalinan untuk terus-menerus menyambung tali silaturahim dengan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahul aziz, ya teman-teman, yang dikenal dengan Sultanul Aulia Al-Qutbur Rabbani wal Ghusis Samadani. Bagaimana dan apa seputar manakib itu? Nah, sekedar pendapat pribadi ya. Ayat di bawah yang akan saya bacakan ini bisa dijadikan landasan mengapa kita harus berada di belakang orang-orang yang selalu berada dalam jalan kembali kepada Allah. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia seperti ini. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, yaitu kepada Allah. Kemudian hanya kepada kulah engkau kembali. Maka kuberitahu kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat Luqman ayat 15. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat besar di mana kita masih mendengar tausiah atau nasihat para ulama yang tidak bosan-bosan mendorong manusia agar meningkatkan kualitas iman ruhaninya. Bukan sekedar kata-kata, perilaku dan contoh kehidupan yang merupakan pelajaran yang amat berharga yang semestinya dijadikan teladan bagi para murid-muridnya atau para simpatisannya seperti kita, para santri. Semoga upaya para ulama ini dapat kita ikuti baik, yang benar, yang ikhlas. Terutama ya kita yang mengaku murid-muridnya atau yang menyukai perjalanan rohani menuju mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tradisi yang dilakukan oleh dunia pesantren tentunya adalah salah satunya mengamalkan manakib. Manakib yang dibaca adalah seputar kehidupan, cerita kehidupan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahul aziz yang dikenal dengan Sultanul Aulia. Karenanya manakib yang dibaca adalah manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Jilani atau Jailani. Dalam pembacaan manakib ini biasanya salah seorang memimpin bacaan yang terdapat dalam kitab manakib tersebut. Sementara yang lainnya ya hanya dengan husum mendengarkan secara aktif dengan memuji Allah dengan kalimat-kalimat seperti sholawat atau membaca-baca asma Allah yang ada di dalam Al-Quran, asma-asma Allah. Bagi yang mengerti, bacaannya dapat menyelami lebih dalam maksud dan pelajaran-pelajaran dari isi kitab tersebut. Sebab di dalamnya berisi perkehidupan dan kebiasaan kelebihan-kelebihan dari wali Allah yang bernama Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagi yang tidak mengerti, akan diterangkan sih biasanya oleh mukri atau pembacanya atau gurunya. Pembacaan manakib ini mempengaruhi tingkat kerohanian para pengamal thariqah ya. Karena dengan membaca manakib diharapkan dapat mendapatkan limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Sebab di dalam kitab manakib Syekh Abdul Qadir Jailani terdapat autografi atau catatan penting dalam perjalanan kehidupan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani yang tentu saja di dalamnya terdapat sejarah nasihat perilaku yang dijadikan suri tauladan dari Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahul aziz. Pengertian dan manfaat manakib. Kalau kita merujuk kepada kamus Munjib dan kamus Lisanul Arab, manakib adalah ungkapan dari kata jamak yang berasal dari kata mankiban, yang artinya athoriku fil jabal, yaitu jalan menuju gunung, atau dapat diartikan dengan sebuah pengetahuan tentang akhlak yang terpuji, akhlakul karimah,
Dari pengertian ini, maka manakib dapat diartikan sebuah upaya untuk mendapatkan limpahan rahmat, limpahan kebaikan dari mana? Tentu dari Allah Subhanahu wa taala, dengan cara memahami, mempelajari tentang kebaikan-kebaikan para kekasih Allah, diantaranya Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebab para wali-wali Allah itu dicintai oleh Allah, dan para wali Allah sangat cinta kepada Allah, ya. Sebagaimana ditulis dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mana kaum tersebut Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Bersih hatinya daripada tidak terpengaruh oleh cacian orang lain, tidak terpengaruh dari hinaan orang lain. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberian. Kemudian lagi maha mengetahui. Di dalam surat Al-Maidah ayat 54. Ensiklopedia Islam mengartikan manakib sebagian sebuah sejarah dan pengalaman spiritual seseorang waliullah yang di dalamnya terdapat cerita-cerita ihtisar, hikayat, nasihat-nasihat serta peristiwa-peristiwa ajaib khariqul adat yang pernah dialami oleh seorang syekh atau tokoh manakib tersebut. Semuanya ditulis oleh para pengikut thariqah atau para pengagumnya dan dirangkumkan dari cerita yang bersumber dari murid-muridnya atau kerabat-kerabat terdekatnya atau seseorang yang hidup pada zaman masanya, bahkan dari keluarga, sahabat-sahabatnya. Jadi manakib adalah kitab sejarah atau autobiografi yang bersifat hagiografis, ya, atau penyanjung. Karena manakib dibaca bertujuan dijadikan teladan bagi pembacanya. Di samping juga tujuan tabaruk, yaitu mengharap berkah dari Allah melalui pelantara sahibul manakib atau tawasul, membuat perantara perjalanan dengan Allah melalui pembaca manakib. Manakib adalah tawasul, mengenai masalah tawasul dan tabaruk. Kemudian Syekh Said Ramdan Al-Buti menyampaikan bahwa tawasul dan tabaruk adalah dua kalimat dengan satu arti, yang kalau ulama usul fikih mengatakan disebut dengan tankihul manat, ya, tankihul manat, dengan menjadikan bagian-bagian kecil dari satu induk tawasul dimasukkan ke dalam induk tersebut. Namun Al-Buti dengan tegas mengatakan bahwa tawasul adalah tindakan sunnah dengan bukti banyaknya dalil-dalil nas dari hadis yang sahih. Kemudian dari Al-Bukhari meriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa beliau pernah menyampaikan beberapa helai rambut Nabi Muhammad SAW. Rambut tersebut beliau simpan sebagai obat bagi para sahabat yang sakit dengan mengharap barokah Nabi Muhammad SAW melalui wasilah helai rambut tersebut. Ini bisa ditemukan dalam fikih As-Sirah, ya, halaman 177 sampai 178. Pada masa Rasulullah SAW, seperti yang tertulis dalam kitab Al-Hikam, di mana Rasulullah SAW pernah menyuruh sahabat Ali untuk menemui Uwais Al-Qarni untuk memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Uwais ini menurut Nabi Muhammad SAW menjadi salah satu raja di surga, yaitu tawasul berupa amal. Hadis tentang wasilah berupa amal yang bersumber dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bercerita dalam hadis yang ini cukup panjang. Salah satu intinya dari cerita hadis yang panjang ini adalah ada 3 orang yang tersesat di dalam gua, lalu tiba-tiba sebuah batu besar menutupi mulut gua. Kemudian namun tiada harapan kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar batu tersebut tersingkir.
Ketika satu demi satu orang berdoa, mereka bertawasul dengan amal soleh masing-masing. Orang yang pertama berwasilah pada amal di mana ia pernah memberikan suatu susu kepada ibunya padahal anaknya sangat membutuhkannya. Aku lebih mengutamakan ibu terlebih dahulu daripada anak-anakku meskipun anakku merengek meminta. Adapun yang kedua, wasilah amal orang kedua adalah kemampuan orang kedua ini menghentikan niat hendak mau menggauli sepupu preman-preman padahal sudah memberikan uang 1.000 dinar. Namun tidak jadi karena sepupu perempuan yang meminta menikahinya akhirnya membatalkan niat jahat tersebut. Sedangkan orang ketiga memiliki wasilah amal di mana dia memakan hak gaji pegawai. Ketika ditegur, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah menzolimi karena merasa takut kepada Allah. Setelah sekian lama orang ini memberikan ganti rugi hak pegawai tersebut berupa peternakan lembu dan anak-anaknya yang telah berkembang biak yang modalnya diambil dari hak pekerja tersebut. Dari ketiga wasilah orang tersebut Allah itu menggerakkan batu besar yang menutupi mulut gua sehingga tersingkirlah batu tersebut dari mulut gua. Sehingga mereka bertiga keluar dan terbebas daripada dalam gua tersebut. Ini diriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim. Nah, kemudian dapat disimpulkan ya bahwa dari cerita hadis di atas, maka sebuah amal adalah wasilah yang dapat mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan amal ini juga boleh jadi kita memberikan pertolongan terhadap seseorang hamba karena yang tertimpa musibah seperti derita 3 orang yang terjebak di dalam gua. Adapun terkait dengan dalil-dalil manakib ya. Mendekati Allah dengan cara mendekati orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dalam surat Luqman ayat 15. Yang artinya adalah dan ikutilah jalan-jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kau kembali. Kurang lebih seperti itu. Maka aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Tafsir Al-Qurtubi memberikan penjelasan anaba ilayya, yakni kembali kepadaku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu kembali kepada jalan para nabi dan orang-orang yang soleh. Dengan demikian jalan orang-orang soleh, apalagi para ulama dan aulia, merupakan anjuran Allah dan Rasulnya. Begitu. Ngopi dulu. Jadi dengan mengikuti pembacaan manakib teman-teman ya, insya Allah merupakan salah satu jalan tempuh, jalan alternatif untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala secara cepat, efisien, ekspres. Sebab dengan manakib ini kita dapat mengenal, memahami serta menyelami karakter-karakter sifat-sifat para wali Allah tersebut. Yang tujuan akhirnya adalah untuk diteladani, untuk kita ambil hikmahnya. Ya, syukur-syukur kita bisa mengerjakan semua amal-amalan para tokoh manakib tersebut. Kemudian kalau Uwais radhiyallahu anhu hidup pada zaman Rasulullah SAW, maka para wali Allah yang hidup setelahnya pun patut kita contoh. Salah satunya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Allah telah mensucikan sirnya yang dikenal dengan Sultanul Aulia, yakni penghulu para wali. Di antara para pembaca manakib ada yang mengamalkan membaca manakib ini secara berkala mingguan, termasuk saya membaca manakib ini mingguan malam Jumat ya. Karena malam waktu tersebut ya, yang diberikan oleh guru saya.
Entah itu bulanan, ada juga orang lain, entah itu tahunan, atau kapan saja seseorang itu menghendaki kapan seseorang membaca manakib. Atau dalam momen-momen berkumpul seperti dalam acara syukuran lahir anak atau acara walimahan. Tentu saja harapannya agar memperoleh keberkahan dalam kehidupan jasmani, rohani, baik itu urusan dunia, terlebih-lebih urusan akhirat ukhrawi. Jadi tunggu apa lagi? Hayu manakiban yuk. Nah, semoga kiranya risalah cerita sekelumit ini dapat memenuhi harapan Ikhwanul Muslim, terutama ya para pengamal manakib, khususnya para jamaah Nahdlatul Ulama. Kurang dan lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Kemudian andaikan ada sesuatu rangkaian kata yang kurang bisa dimengerti, mohon kiranya dimaklumi ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.